Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Dalam pertemuan yang kemarin kita telah membacakan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah SWT mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiya amrullah hatta ya'tiya Allahu bi amri." Allah SWT memerintahkan kepada nabinya, katakanlah wahai Nabi, jikalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, dan juga istri-istri kalian, dan juga karib kerabat kalian, dan harta yang kalian cari, yang kalian usahakan, dan juga perdagangan yang kalian khawatirkan akan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kalian ridhai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah datangkan, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datangkan urusannya, yaitu perkaranya. Ini peringatan dan juga nasihat. Padahal umumnya manusia cinta pada perkara itu semuanya dan bahagia dengan itu semuanya. Ternyata ini bisa menjadi petaka yang luar biasa. Jadi semuanya akan hancur dan akan hilang. Bahkan nanti itu semuanya akan ditinggalkan. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dan seterusnya. Jadi akan ditinggalkan itu semuanya. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita melatih agar mencintai Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah melebihi itu semuanya. Kalau misalnya sama atau lebih, maka akan datang kemurkaan Allah SWT. Ini yang sering disebut dengan mengejar fata morgana. Maksud hati ingin mencintai istri, mencintai anak, mencintai keluarga, harta, tempat tinggal. Ternyata petaka yang datang. Dan berapa banyak orang yang mencela Rasulullah SAW dan juga para pengikutnya yang meninggalkan Mekah dan Madinah. Ternyata di kemudian hari kebaikan dan kemenangan diberikan oleh Allah kepada Rasulnya dan pengikutnya. Padahal harus meninggalkan
tempat yang sangat dicintainya, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Pekerjaan yang sangat dicintainya, masyarakat yang sangat dicintainya, keluarga yang sangat dicintainya, usaha yang sangat dicintainya, ditinggalkan oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman. Ternyata di kemudian hari Rasulullah dan para pengikutnya mendapatkan itu semuanya. Sedangkan yang lebih mencintai itu semuanya, istri, anak, keluarga, tempat tinggal, akhirnya tempat tinggal mereka saat ini pun rata dengan tanah. Al-hadirun azani wa azakumullah. Di dalam hadis ini juga, di dalam ayat ini juga ada penguat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang diriwayatkan dari Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Apabila kalian sudah jual beli dengan cara riba. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian telah ridha dengan kebodohan. Jadi memang belajar itu susah. Baik waktu, tenaga, pikiran. Sedangkan menikmati yang ada itu nyaman. Pertanian, anak, istri, harta, perdagangan, hobi, itu nyaman. Dan dohirnya mendatangkan segala apa yang diinginkan. Kalau belajar membuang yang sudah didapat. Udah dapat duit buat ngaji, duitnya berkurang. Sudah dapat duit buat kebutuhan menolong agama Allah, duitnya berkurang. Kemudian akhirnya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhadtum adnabal baqar. Sehingga kalian ridha dengan kebodohan, mengambil ekor-ekor kerbau. Jadi kerbau, ya, ada yang menganggap ini dianggap sebagai binatang, tapi kalian rela dengan berjalan di belakang kerbau dan mengambil ekornya, sehingga ditafsirkan dengan kebodohan. Wa raditum biz-zar'i, dan kalian suka dengan sawah ladang. Memang kegiatan sawah ladang ini kegiatan yang sangat menenteramkan. Ya, memang banyak orang mengatakan berkebun itu hasilnya nggak ada seberapanya dibandingkan berdagang ataupun profesi yang lainnya. Tetapi hampir seluruh profesi yang lainnya tak senyaman berkebun. Maka berapa banyak orang yang pusing, suruh terjun ke sawah 1 jam, pusingnya hilang, seneng gitu. Dan hiburan-hiburan yang lainnya. Ya. Berbeda dengan perdagangan kan kalau laris itu baru manis, tapi setelah itu ngitung lagi, bayar karyawan, hampir capek terus. Tapi kalau berkebun dari tumbuh terus menghijau, menyenangkan terus gitu. Apalagi panen, kena angin, duduk santai, makan dan seterusnya, nyaman. Sehingga berapa banyak orang tidak terasa tua di kebun. Dan tidak tahu masjid, tidak tahu taklim, ya, karena taklim nggak enak di kebun. Dan berapa banyak orang akhirnya milih tinggal di saung, rumah yang ada di kebun. Gubuk derita tapi bahagia, gubuk derita tapi bahagia di kebun, bahagia. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa raditum biz-zar'i, dan kalian ridha dengan sawah ladang. Wa taraktumul jihada, dan kemudian kalian meninggalkan jihad. Di masa kita ini jihad yang terbesar adalah mencari ilmu. Jadi mencari ilmu ini enggak ringan ya, berat. Ya, karena mencari ilmu ini
sering mengevaluasi apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Dan apa yang menjadi kebiasaan kita berat untuk kita tinggalkan. Berat. Yahudi tahu kalau Islam benar, Nasrani tahu kalau Islam benar. Kenapa nggak masuk Islam? Lah konsekuensinya berat, masa ditinggalin? Ini gimana coba? Nah, itulah ya. Wa taraktumul jihad, dan meninggalkan jihad. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, salatallahu alaikum dhulla, pasti akan ditimpakan kepada kalian kerendahan. Jadi ada hal yang keliru dari sudut pandang orang-orang beriman tentang negeri-negeri kaya dari negeri-negeri kafir. Jadi kelirunya bagaimana? Mereka tidak merasa mulia, coba. Karena mereka ya kegiatannya sebagaimana yang saya nanya ya, yang pernah kita ceritakan. Ya, maaf gitu ya, dari zina ke zina kayak gitu. Sampai akhirnya zina dengan anjing, zina dengan kakaknya, zina dengan adiknya, zina dengan ibunya gitu. Mungkin anak-anak kecil TK itu sudah dinasihatin jangan lupa ya bawa kondom gitu, TK, SD gitu. Ya. Akhirnya malah muncul sekarang ya nikah tanpa anak, ya kan? Pingin nikah tapi tanpa anak. Karena anak dianggap merepotkan. Kalau zaman dulu istilahnya hidup bareng tapi tanpa ikatan rumah tangga. Hidup bareng tanpa ikatan rumah tangga. Zaman dulu itu. Sekarang berkembang lagi. Dan berkembang lagi akhirnya malas nikah. Ngapain nikah? Di Jepang, di Cina, di Rusia. Ngapain nikah? Ya tujuan nikah apa sih? Nah, tujuan nikah kan kayak orang beli sate. Kalau tujuan nikah kayak orang beli sate, ngapain miara kambing? Kan yang penting apa? Satenya. Sakit dipun pahami niki? Sakit dipun pahami kan nggih? Lah, berkeluarga itu dianggap seperti miara kambing. Kalau miara kambing mau buat beli sate, ngapain miara kambing? Mending makan satenya, nggak perlu miara kambing, udah selesai. Akhirnya mereka malas nikah. Ngapain sih? Beli sate aja gampang gitu. Kalau nikah kan harus ngurus ini, ngurus itu, harus begini, begitu, terikat, nggak enak, nggak bebas. Akhirnya males nikah. Oh, akhirnya terjadi penurunan yang luar biasa dari populasi, baik di Jepang, di macam-macam di negara-negara itu. Banyak di Jepang kota-kota mati loh. Di Cina juga banyak kota-kota mati gitu. Masya Allah, ini penting ya. Jadi tetap apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, karena beliau Nabi dan Rasul, ini benar. Akan ditimpakan padanya apa? Kehinaan. Ya, kehinaan. Mereka tidak bisa memandang mana yang baik, mana yang buruk, tubuhnya ditato dan seterusnya. Dan kalau kaum muslimin seperti itu pun ditimpakan pula kepada kaum muslimin kehinaan. Minder di hadapan orang-orang kafir. Merasa kecil, merasa rendah. Hanya semata-mata mereka nampak banyak harta dan melihat kita kayaknya sedikit harta, minder. Akhirnya dijajah ya, oleh orang-orang kafir. Ini apabila memenuhi 4 perkara tersebut. Ya, sebagaimana tadi yang disebutkan, jual beli dengan cara riba, kemudian ridha dengan kebodohan, kemudian ridha dengan sawaladang, kemudian meninggalkan apa? Jihad. Al-hadirun a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan dari hadis yang diriwayatkan dari Anas. Di kitab itu yang antum itu ada itu ya hadisnya. Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain, akhrajah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian dikatakan tidak beriman. Ini kata-kata seperti ini membutuhkan penafsiran yang benar. Kalau tidak, maka ini bisa menjadikan pengkafiran kepada kaum muslimin tanpa hak. Coba katakannya di sini kan, la yu'minu, tidak beriman. Tidak beriman berarti maknanya apa? Kafir. Apakah benar kafir? Ternyata tidak. Maksudnya di sini tidak sempurna imannya. La yu'minu maksudnya bi imanin kamil, dengan keimanan yang sempurna.
Seperti kata Rasulullah begini misalnya. Ya, ini kata Rasulullah. Zaman dulu sempat jadi khilaf. Rasulullah mengatakan seperti ini, ya. La i'tikafa illa fi thalathi masajid. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Tidak ada i'tikaf, coba bayangkan. Rasulullah mengatakan tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Ya, Masjid hadza, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Nah, akhirnya sempat dipahami berarti i'tikaf di selain 3 masjid ini enggak ada, enggak boleh gitu. Ternyata maksudnya ala wajhi afdol, dari sisi yang lebih utama. Banyak lagi pembahasan-pembahasan semacam ini ya, kalau kita dikembangkan bisa. Tapi syahidnya di sini ini membutuhkan apa? Penjelasan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum. Ya, tidaklah la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna hatta akuna ahabba ilai, sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai, miwaladihi, daripada anaknya, wawalidihi, dan daripada orang tuanya, wan nasi ajmain, dan juga seluruh manusia. Ini hikmahnya sangat besar ya. Kalau kita mampu mencintai Allah, mencintai Rasulnya di atas semuanya, hidup ini terasa lebih ringan. Hidup ini terasa lebih ringan dan tidak ada masalah yang berat. Karena yang memberatkan kita di dalam menjalani hidup di antaranya karena apa? Yang memberatkan kita tatkala menjalani hidup di antaranya karena apa? Malas. Karena cinta. Iya. Karena apa? Cinta. Ya. Padahal semuanya itu milik Allah. Harta ini milik siapa? Allah. Bisa diambil oleh Allah? Jabatan ini milik siapa sebenarnya? Allah. Bisa diambil? Harta, anak, istri, bahkan nyawa kita bisa diambil. Lah kalau cinta kita kepada itu semuanya tidak di bawah, ya, cinta kita kepada Allah tatkala diambil, berapa banyak orang yang tidak mampu menerima yang namanya kenyataan. Ya, yang cantik setelah 90 tahun bertambah cantik. Setelah 90 tahun loh bertambah cantik. Keriput ya. Ada yang sudah 90 tahun pingin tetap cantik. Dioperasi plastik terus, tarik sini, tarik terus. Ternyata setelah sekian operasi plastik di usia 90 tahun nggak kuat ininya, dagingnya udah habis. Akhirnya gagal operasi plastik, wajahnya mirip monyet. Bayangkan. Betul-betul nyata, nggak tak sebutin namanya lah ya. Nggak perlu. Antum disebutin namanya, antum kenal. Apa disebutin namanya? Nggak usah lah ya, nggak penting lah ya. Nggak penting ya. Dan itu banyak sekali. Ya. Wah, pokoknya kayak gitulah. Ya. Nggak usah jauh-jauh ya. Berat loh orang hidup itu, pensiunan itu juga berat loh. Antum udah pernah dengar yang namanya pensiunan? Nah, itu coba antum kalau bikin SIM, bikin apa itu, kadang ada polisi udah pensiun loh, masih berangkat ke kantor. Ya dibiarin sama teman-temannya. Kadang itu berat itu. Ya, jadi menerima kenyataan di lapangan itu berat. Akhirnya berangkat di situ. Karena pangkatnya udah minggat. Ya itulah, dan tidak ada di dunia ini pangkat yang tidak minggat. Ya kan? Rambut kita coba, ya Allah. Kalau tidak ridho dengan ketentuan Allah, berat loh. Disemir, begitu. Padahal ini pasti datang. Pasti apa? Datang. Nah, inilah Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing hati kita yang lemah, di antaranya dengan meletakkan cinta pada tempatnya. Meletakkan cinta pada apa? Tempatnya. Di sini ada hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Umar bin Khattab tatkala itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh aku lebih mencintai engkau min kulli syai', di atas segala sesuatu. Segala sesuatu kan segala sesuatu lah ya, jabatan, kekuatan, dan hobi gitu. Ya, jadi hobi pun ini
masih ada harganya. Kan orang mengatakan hobi tidak ada harganya. Seberapapun kalau sudah hobi, nggak ada yang mahal. Tetap ada mahal. Tatkala dia beriman kepada Allah, dikontrol hobinya. Ya hobi, tapi kan Allah nggak ridho. Begitu, dikontrol ya. Apalagi yang katanya nggak kontrol. Ini ada istilah lagi nih. Anak polah, wong tua keprada. Ini nggak mutlak. Dalam keadaan tertentu nggak bisa keprada. Ya, contohnya tatkala anaknya Nuh gitu kan, nggak mau nunggang, ya wis bodoh-bodoh lah, ya kan? Begitu. Nuh nggak keprada, ya. Dan contoh-contoh yang lainnya yang banyak. Ya. Jadi keprada ini kan sebagai wujud tanggung jawab. Tapi kalau membahayakan akhirat kita, setelah kita menunaikan kewajiban kita, ya udahlah, selamatkan diri kita. Ya, jadi tetap kontrol, ya. Anak, istri. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, sungguh aku lebih mencintai engkau ya Rasulullah di atas semuanya kecuali diriku sendiri. Ya, jadi kalau terhadap diriku sendiri aku lebih cinta daripada engkau. Boleh apa tidak boleh? Ternyata tidak boleh. Sekarang cinta kita kepada Rasulullah dengan cinta kita kepada diri kita besar mana? Cinta kepada Rasulullah. Cere. Kalau betul-betul cinta kepada Rasulullah, nggak ada istilah yang namanya gagal move on. Antum pernah dengar namanya gagal move on? Gagal move on itu istilah zaman sekarang, Pak. Jadi arep bojo ora dadi, terus kon bojo maning ora gelem. Istilahnya jere gagal move on. Mutung nggih, mutung. Itu kalau secara syariat enggak ada istilah gagal move on. Bojo bae ngapa sih? Ora apa-apa. Wong Imam Ahmad mengatakan, jikalau aku tahu umurku tinggal 6 hari, saya mau menikah. Tinggal berapa hari? 6 hari. Karena aku tidak ingin menghadap kepada Allah dalam keadaan membujang. Masya Allah. Ini pokoknya bojo lah, ya kan? Nggak ada istilah gagal move on. Jadi yang gagal move on ini belum belajar ini loh. Kalau Pak Supriyadi udah pernah dengar gagal move on nggih? Kenapa? Pernah ngalami. Masya Allah. Nah, kita lanjut ya. Ini jadi banyak penyakit ini sembuhnya dengan ini sebenarnya. Ya, sembuhnya dengan ini ya, Masya Allah. Kemudian di sini faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Dan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Itu kata Rasulullah. Hatta akuna ahabba ilaik, sampai aku lebih engkau cintai. Min nafsik, daripada engkau. Kemudian ini ya maksud Masya Allah ya, keagungan dan kemuliaan sahabat. Baru dengar seperti ini, faqala lahu Umar langsung mengatakan, fa innaka al'an, sesungguhnya engkau saat ini ahabbu ilayya min nafsi, lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Langsung Umar bin Khattab mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, aku lebih mencintai engkau ya Rasulullah daripada diriku sendiri. Baru Rasulullah mengatakan, faqala al-an ya Umar, ya sekarang kamu baru benar wahai Umar. Nah, kita tarik pembahasan ini dari ucapan Umar bin Khattab. Apakah semudah itu yang kita bayangkan tentang perkara ini? Kalau menurut saya enggak. Kalau bukan karena iman. Ya, kita lihat dari latar belakang Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau adalah seorang yang pemberani, ditakuti, ya. Dan orang takut sama beliau. Waktu perjanjian Hudaybiyah itu setelah lepas Madinah sebelum Mekah, namanya Hudaybiyah di situ. Ya. Waktu perjanjian Hudaybiyah, di situ ada beberapa poin, di antaranya nama Muhammad SAW dicontreng. Jadi bukan nama Nabi Muhammad SAW, tapi Muhammad begitu, dicontreng. Kemudian yang poin yang kedua, ya, seluruh tawanan musyrikin yang ada di Madinah dikembalikan ke Mekah. Seluruh tawanan kaum muslimin yang ada di Mekah tidak dikembalikan ke Madinah. Baru Rasulullah SAW bisa
berhaji ataupun berumroh. Jadi memang Nabi Muhammad SAW pernah 11 tahun ya tidak berhaji, tidak berumroh. Karena memang tempat itu nggak bisa. Sehingga beliau tatkala puasa Arafah ataupun yang lainnya berdasar perhitungan Madinah. Tatkala beliau mau masuk ke kota ini, sebenarnya Umar tidak terima. Umar tidak terima. Kenapa? Karena secara perhitungan apa yang ada pada Umar dari keberanian, dari strategi, ibaratnya lah ngalahna wong Quraisy ke mungti petes bedadi gitu loh. Ya, bahasa kita kan ngertos ya dipetes nggih. Dipetes sakit kan dipites nggih kan. Olah wong kuwi tekidek guys. Tekidek ya kan. Udah ratakan dengan tanah sudah. Itu kalah mereka secara perhitungan Umar. Mengapa Rasulullah SAW mau menerima perjanjian Hudaybiyah? Kalau memang perjanjian Hudaybiyah ini merugikan Rasulullah, pertama nama Rasulullah dicontreng. Yang kedua, ya, tawanan musyrikin yang ada di Madinah dikembalikan ke Mekah. Tawanan kaum muslimin yang di Mekah tidak diboleh dikembalikan ke Madinah. Baru Rasulullah SAW boleh ke Mekah. Kan nggak imbang, nggak adil ini perjanjian ini. Udah perang aja lah gitu. Tapi karena yang mengambil putusan itu Rasulullah, akhirnya Umar bin Khattab menerima. Ini kan berarti bukti cinta Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Pengorbanan yang besar atau pengorbanan yang kecil? Besar sekali loh. Contoh misalnya gini. Wah, gini kan. Biasanya kayak gini napa niki? Kan. Ternyata setelah dia ngecreknya kayak gini, kadang laku 3 juta, kadang laku macam-macam dan sebagainya, sholatnya sering terlambat. Ya. Sholatnya sering terlambat. Wis mbah lah dul bae mbah daripada sholatnya terlambat. Kira-kira gelem adol apa orang bae? Lah itulah ini cinta kepada Rasul perlu dibangun. Memang berat sekali. Ini contohnya Umar udah membuktikan. Ada contoh lagi nih. Contoh berat semua sebenarnya. Bukti cinta kita kepada Rasulullah. Abot janjane loh. Ya, ngerti tahajud, abot apa enteng ya, adem-adem. Abot Allah turu bae ngaji yang ngaji, turu ya turu. Hah? Turu ya turu, ngaji ya ben. Ya, semangat pas lagi ngaji, wong sing lagi turu ya ora usah tahajud kan gitu. Turu maning ya. Kalau memang kita lebih cinta Rasulullah kebiasaan tahajud. Ya memang melatih diri berat. Jadi waktu Rasulullah meninggal, ya dari singkat pembahasan kemarin pernah kita potong kisahnya, ya jadi sempat terjadi huru hara yang luar biasa waktu suksesi siapa yang mau jadi khalifah, putusannya adalah Abu Bakar As-Siddiq yang jadi khalifah. Ya, padahal repot itu 3 hari sehingga pemakaman Rasulullah tertunda karena siapa yang mau jadi khalifah. Ternyata berjalan setelah itu lebih berat lagi. Karena Rasulullah SAW ada program yang belum dijalankan, tapi Rasul meninggal. Tatkala program ini belum dijalankan sementara Rasulullah SAW meninggal, sekarang sudah ada khalifah. Kira-kira program ini dijalanin apa enggak? Ya dijalanin. Programnya yaitu pengiriman Usama bin Zaid bin Harithah untuk mengelilingi seluruh wilayah yang telah dimiliki oleh kaum muslimin selama 2 bulan. Yang jadi masalah, ya, pertama yang jadi khalifah siapa? Abu Bakar. Kemudian yang menjadi pemimpin membawa 2000 pasukan Usama bin Zaid bin Harithah. Nah, di antara ini ada siapa di sini? Ternyata ada Umar. Ya kan? Padahal Umar ini jagoan ini, ya kan? Sahabat Rasul yang paling utama siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Dan itu doa Rasulullah, ya Allah jadikanlah, kuatkanlah Islam ini dengan 2 Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ternyata dikabulkan 2 ini sebagai penguat Islam. Lah akhirnya ya program ini dijalankan. Lah Umar bin Khattab mau nggak mau kan jadi apa? Prajurit. Ya, yang naik menjadi pemimpinnya adalah siapa? Usama bin Zaid bin Harithah untuk pengiriman pasukan tadi. Yang jadi khalifahnya Abu Bakar. Nah, di sini terjadi perkara yang hampir terjadi sengketa. Kenapa? Karena Usama bin Zaid bin Harithah loh, aku ki bocah cilik loh, umur 18 tahun. Kon gawa 2000 pasukan loh. Memang dia hebat, tapi kan ada kesepuan. Namanya Umar bin Khattab. Usama bin Zaid bin Harithah juga
Ya tahu dirilah, wahai Umar, engkau adalah begini. Udah kamu yang naik kuda, saya yang jalan kaki, gitu. Umar bin Khattab mengatakan, tidak wahai Usama bin Zaid, kamu dulu dipilih oleh Rasulullah untuk membawa pasukan. Maka yang layak untuk naik kuda adalah kamu dan saya adalah jalan kaki. Enggak Umar, oh dia kan metengkar gitu loh. Metengkar itu, Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Kalau kita loh, ya kan, kita kesepuan, ya kan, yang jadi pemimpin Usama bin Zaid masih muda. Usama bin Zaid orang kepenak, dhewek kan tunggang kuda. Gelem apa ora gelem? Gelem. Halah wis kaya tunggang bae bocah kowe lah. Ya kan wis tua kowe ngerti apa, ya kan? Walhamdulillah. Kadang ditambah dengan kata-kata sombong ya. Kowe kan uyuhku, ya kan? Ya. Pernah dengar kata-kata ini, kowe kan uyuhku? Ya Allah, uyuhe kok gede temen nih gue. Tapi ngisore, kan tapi ngisore ngerti apa kowe, ya kan? Ya Allah ini. Ya kan? Masya Allah. Karena hampir tengkar, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq turun tangan, nego. Wahai Usama bin Zaid, ini masalahnya nggak selesai nih. Kayak gini aja, udah kamu tetap di atas kuda, kamu pimpin pasukan. Aku minta Umar bin Khattab jangan berangkat, nemenin aku di Madinah. Akhirnya Usama bin Zaid bin Harithah mengizinkan, iya nggak apa-apa. Akhirnya Umar bin Khattab ya berada di mana? Madinah, yang membawa pasukan Usama bin Zaid bin Harithah umur berapa tahun? 18 tahun. Membawa berapa ribu pasukan? 2000. Dewek 18 tahun wis nggawa pirang pasukan? Ya paling pirang munting kangkung gitu ya. Ya kan? Masya Allah. Memang ada yang mengatakan zaman gemien temuannya lebih cepet. Zaman siki temuannya mandan telat ya. Wis tua bete sih kadang didulang ya. Karena serba kemudahan ya, serba kemudahan. Anak ya. Ket gemien jadinya anak mama sih pada baik. Ila itu. Kita lanjut. Ini menunjukkan bukti bahwasanya apa yang diucapkan oleh Umar tak semudah yang dibayangkan, yaitu meletakkan cinta dia kepada Rasulullah di atas segalanya. Ya, di atas apa? Segalanya. Kisahnya terlalu banyak lah. Ya, pernah satu ketika ya ada namanya Ibnu Soyad. Ya, tatkala ditanya oleh Rasulullah, ya Rasul, Ibnu Sayyad, apakah kamu mengakui aku sebagai nabi? Ibnu Sayyad mengatakan tidak. Bahkan kamu harus mengakui aku sebagai nabi, begitu. Itu Ibnu Sayyad mengatakan kepada Rasulullah. Dan itu waktu itu bersama Umar. Langsung Umar ngambil apa? Pedangnya. Dakni ya Rasulullah. Adribu unuqah. Biarkan aku ya Rasulullah, tak rapikan lehernya. Yang bocah umur sekitar 10 tahunan Ibnu Sayyad. Pedangnya Umar bin Khattab itu beratnya 30 kilo. Nah, ngerti? Tul laki-laki kan mau gelundung gitu kan? Nah, gelundung gitu. Jangan, karena nanti akan ada orang-orang yang seperti ini. Nurut coba. Masya Allah. Dan ada kesedihan yang luar biasa sepeninggal Rasulullah SAW. Umar bin Khattab mengatakan, sepeninggal Rasulullah SAW, seakan aku adalah pedang yang sudah tidak digunakan. Dulu di zaman Rasulullah hidup, tatkala Rasulullah ingin mencabut diriku dan menghunuskan aku untuk menghancurkan musuh, maka aku terhunus dan aku menghancurkan musuh. Dan tatkala Rasulullah ingin mengambil, dalam artian di sini diibaratkan pedang, itu Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian menghunuskan Abu Bakar As-Siddiq untuk menghancurkan musuh, maka Abu Bakar As-Siddiq maju. Tatkala Rasul merintahkan aku maju, maka aku maju. Tatkala Rasul merintahkan mundur, aku mundur. Tetapi sekarang Rasulullah telah meninggal dunia. Siapa yang menggunakan aku ini? Masya Allah. Ya, ibaratnya pedang sing nganggo wis ninggal dunia. Ini kecintaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah melebihi cinta dia kepada dirinya sendiri. Bahkan tatkala Rasulullah sedih, ya, murung, bingung dan geger, masyarakat sahabat waktu itu nggak ada yang berani. Setelah 30 hari, ya, kemudian Umar bin Khattab baru bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang membuat sedih kamu itu adalah Hafsah bintu Umar? Hafsah anaknya Umar bin Khattab sendiri, istri Rasulullah. Kalau memang Hafsah bintu Umar yang menjadikan engkau sedih, biarkan aku penggal lehernya. Masya Allah. Padahal anaknya sendiri. Ini ada di Sahih Bukhari.
Terus Rasulullah mengatakan bukan. Nah, baru di sini para sahabat plong. Kemudian Umar baru berani maju lagi. Ternyata Rasulullah mengila istrinya, ya, mengila istrinya selama 30 hari. Ini kisah-kisah betapa mereka betul-betul mampu menjadikan Rasulullah lebih mereka cintai daripada diri mereka sendiri. Al-hadirun azani wa azakumullah. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, yaitu dari Bukhari dan Muslim juga, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang menjadi judul taklim kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayakunallaha wa rasuluhu ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa yakrahu ayyauda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayuqdhafa fin nar wa fi riwayatin la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhiri hadits. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 perkara, barang siapa yang memiliki 3 perkara ini maka dia akan merasakan manisnya iman. Jadi iman itu ada apanya? Manisnya. Dengan manisnya iman, yang berat menjadi ringan. Contohnya siapa? Bilal bin Abi Rabah. Tatkala Bilal bin Abi Rabah udah masuk imannya ke dalam hatinya, itu suruh murtad aja, ditindis, ya, di padang pasir yang panas dengan batu yang besar, dia suruh murtad. Dia cukup mengucapkan apa? Ahad, ahad, ahad. Ya. Nanti pada perang Badar Kubro, ini yang nindis namanya Umayyah bin Khalaf dibunuh sama Bilal bin Abi Rabah. Masya Allah. Tapi wujud cintanya di sini loh. Makanya ya kita mohon kepada Allah lah, cinta kita ini sudah tulus kepada Allah, ya. Yaitu dilihat dari ketabahan kita tatkala mendapatkan ujian. Karena ada lagi juga yang menjumpai hal demikian itu. Di antaranya Masyillah. Masyillah itu ya tukang sisirnya Firaun. Apa Firaun disisir rambutnya? Istri Firaun, okay? Tukang sisir Firaun maksudnya istrinya gitu, okay? Tatkala itu dia mengatakan subhanallah gitu, karena sejak jatuh. Apakah ada Tuhan selain Bapakku gitu? Wah, disebutkan. Akhirnya ketangkap. Tatkala ketangkap, itu mau dicemplungkan di air yang mendidih itu. Akhirnya lebih memilih ke dalam air yang mendidih. Ya. Kemudian lagi kisahnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Sabran ya ala Yasir, inna ma'udikum al-jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembalinya kalian adalah di surga. Jadi ada Yasir, ada Ammar, kemudian ada Sumayyah. Ya, Sumayyah itu ditombak. Yang ditombak apanya? Kemaluannya. Sama siapa? Abu Jahal sampai mati. Ya. Kemudian juga ini dari Yasir dan keluarganya juga di pada air yang mendidih. Tapi tetap memilih air yang mendidih. Ini dia berarti sudah merasakan manisnya iman. Makanya sulitnya hidup ini bukan karena sulit yang kita jumpai, tetapi iman sedang melemah. Mau tahajud adem gitu. Ini karena adem atau iman kita lemah? Lemah, iya. Buktinya ngerang Mekah adem mangkat ya. Padahal bengi-bengi ya kan. Imannya kayak munggah dewek gitu loh. Ya kan? Lagi ngaji bareng-bareng semangat. Karena dewek kan ya loyo ya kan. Nah, itu sudah kayak gitu. Manusiawi. Kita lanjutkan ya. 3 perkara yang barang siapa merasakan, yang memiliki 3 perkara ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama,
hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Syaratnya Allah lebih dicintai dan Rasulullah lebih dicintai daripada semuanya. Daripada semuanya, ya. Kemudian yang kedua, dan hendaknya seseorang tidaklah mencintai orang lain kecuali karena Allah. Jadi mencintainya karena apa? Allah. Jadi maksudnya mencintai karena Allah, kita tidak bertambah cintanya kepadanya atau berkurang cinta kita kepadanya dengan sikap dia. Kalau sikap dia baik, kita tambah cinta. Kalau sikap dia jelek, kita berkurang cinta. Itu tidak menambah, tidak mengurang. Yang menyebabkan cinta kita bertambah dan berkurang yaitu bertambah dan berkurangnya dia di dalam ketaatan kepada Allah. Dan ini berat loh. Ya karena orang yang beriman kan macam-macam keadaannya, ya kan? Ana sing kaku, ana sing bakhil, ana sing mahal senyum, ana sing curigaan, ana sing baperan, ya kan? Orang kafir sebaliknya, ana sing sume, ana sing lembut, loman, ya kan? Pengertian. Kamu sudah sholat belum? Sholat dulu ini sajadahnya ini. Tapi dia tidak beriman. Kamu udah makan belum? Belum, ini makan ini jangan ini babi ini. Kamu jangan makan babi ini yang halal untuk kamu. Sarimi aja kamu jangan makan babi. Kamu sudah haji belum? Belum, ini ada duitnya nih, kamu haji ya? Itu. Hah? Kadang macam memang apik gitu loh. Nah, pernah kita itu ketemu dengan jamaah umrah itu sebanyak 300 orang itu yang memberangkatkan Cina loh. Dari perusahaan Cina, iya. Dan akhirnya Nasara dia coba. Apakah memberangkatkan 300 orang itu edok-edok apik? Karena orang memang atine terpanggil. Karena kadang orang yang tidak beriman, aku orang beriman tapi aku ngerti. Nek agamamu bener, agamamu apik, Tuhanmu bener, aku bendonga, ya aku puasa, tapi aku orang beriman, aku orang bisa ngerti tak kowe. Dia kemudian berbuat baik, tapi dia tidak mau beriman. Coba bayangkan, bertambah cinta kita kepadanya? Jangan. Kadang kita mengatakan kae kafir bermain. Nah, kae lo, kowe sing jere beriman kayak melulang garing kowe. Oh. Pernah dengar melulang garing? Melulang tahu? Bulit. Ya Allah, bulit deh. Kayak gitu loh. Kae gitu loh. Lah kadang juga ya. Coba negeri-negeri kaum muslim kadang kotor. Negeri kafir bersih gitu. Ya waktu kita di Yaman itu kan bareng sama ikhwan yang dari Inggris. Bahkan ada yang dari keluarga Inggris ikut ngaji gitu ya. Inggris itu bersih, Yaman itu kotor gitu loh. Akhirnya kan orang, ya Allah, jadi negeri muslim jadi kotor kayak gini gitu. Akhirnya diingatkan, memang di sebagian tempat kita kaum muslim ada yang kotor. Tetapi hati-hati mereka secara umum bersih dari kekufuran. Di tempat-tempat mereka bersih tempatnya, tapi hatinya kotor dengan apa? Kekufuran. Masa mengatakan Allah 3 kesatuan Tuhan, mengatakan macam-macam, kan hatinya kotor. Coba bayangkan, bersih tempatnya, kotor hatinya. Lah di sini cinta karena Allah, benci karena Allah itu tidak bertalian tadi dengan kepentingan atau dengan hawa nafsu. Wah, ini abot apa angel? Abot loh, abot banget loh. Ini kalau bukan gak kuat iman, tetes ya. Anda pernah dengar kisah kayak gini kisahnya. Rasulullah kan waktu itu lagi pakai rida, ya, pakai rida itu ya rida lah ya, rida. Nek bahasa Indonesia ini jadi selendang, padahal bukan selendang, mirip lah. Cuman penerjemahan ke Indonesia itu mandanangel, sehingga diartikan dengan selendang. Slayer, ya, slayer apa? Slayer sinangan sirap, nah, ya rida lah, rida semacam di sini kain gitu ya. Ya. Kemudian dari sorban kan sinang dhuwur. Nah, pancen nang Indonesia orang jarang sing nganggo. Ya, jarang sing nganggo. Ya, rida namanya. Lah, kemudian orang Badui ini langsung menarik dengan keras. Ya, "I'tini hadza ya Muhammad." Coba. Berikan ini wahai Muhammad, coba bayangkan. Ya Allah, Nabi Muhammad seorang nabi, seorang rasul, seorang pimpinan dan seterusnya. Disebrak kayak gitu loh. Dilihat ternyata orang apa? Badui. Ya Allah. Memaafkan, coba bayangkan. Ya kan? Berat atau ringan?
Berat loh. Ada orang Badui yang mengatakannya, Rasulullah, aku mau beriman asalkan saya diberi kambing gitu. Akhirnya dikasih kambing. Kurangnya Rasulullah, kasih kambing. Kurangnya Rasulullah, akhirnya dikasihkan semuanya. Ya wis lah, mana lah. Coba ya kan. Masya Allah. Kene imannya orang kuat ya Allah. Kowe mau iman yang ngono ora ya ora apa-apa daripada wedhusku hilang, ya kan? Ya kan siki kowe iman wedhusku hilang. Ya mending ana lah ora beriman ora apa-apa bodoh-bodoh ah. Ya, iman yang ngono ora yang ngono, bodoh-bodoh kowe. Inilah Masya Allah, keimanan itu menjadi perkaranya itu berbeda. Ya, karena keimanan itu memang nggak bisa dicerna dengan akal. Ya, tidak dicerna dengan akal. Coba misalnya ya, Rasulullah tatkala diangkat menjadi nabi dan rasul, itu kan melawan Quraisy, melawan Persia, melawan Romawi dan melawan seluruh dunia, coba bayangkan. Tapi kenyataannya diselamatkan oleh Allah SWT. Dan Allah mengatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menjaga engkau dari manusia. Semuanya tidak ada yang bisa membunuh beliau. Selamat sampai akhirnya agama tegak. Jadi yang kedua, mencintai manusia, dia tidaklah mencintai kecuali karena Allah, karena keimanannya, karena kesolehannya, begitu. Berikutnya yang ketiga, wa ayakrah ayauda fil kufri, dan dia benci untuk dikembalikan kepada kekufuran. Ba'da idz anqadhahu Allahu minhu, setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran. Kama yakrah, sebagaimana dia benci ayuqdhafa finnar, dia dilemparkan ke dalam api atau ke dalam neraka. Jadi tidak mau kafir. Berarti orang-orang yang kafir itu sebenarnya orang-orang yang tidak merasakan manisnya iman. Kalau memang manisnya iman nggak mau. Kok dia sampai kafir nggak merasakan manisnya iman? Karena merasakan manisnya iman nggak mau, tetap tidak mau begitu. Karena di dalam keimanan dia sudah paling nikmat, dan bahkan mereka lebih rela iman tetap ada pada mereka walaupun semuanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hanya zahirnya saja. Itu hanya apa? Zahirnya saja. Dalam artian, mampukah Allah mengembalikannya lebih baik setelah Allah pinta? Mampu. Ya kisahnya sudah terlalu banyak ya. Nabi Allah Ibrahim misalnya disuruh nyembelih anaknya. Ya karena iman diturutin. Ternyata diganti. Rasulullah mau hijrah, ya, atau orang meninggalkan perkara yang haram. Memang meninggalkan perkara haram yang berat. Riba misalnya berat, melalui proses yang panjang. Tapi kalau beriman dan bertakwa kepada Allah, nanti pun Allah akan ganti. Ya, walaupun awalnya berat. Mana sih meninggalkan yang haram tidak berat awalnya? Ya alhamdulillah kita tidak terlalu berat ujiannya. Ada sebagian yang berat ujiannya. Ada seorang pramu apa ya? Foto model. Ada seorang foto model ya dari Prancis. Waktu itu dia mau lomba foto model di Suriah. Di Suriah. Dia kafir. Tatkala dia mau manggung kayak gitu ya, dia lihat orang-orang Suriah kok menderita. Akhirnya hati terpanggil. Dia tidak mau. Pokoknya dia bergabung dengan Suriah dan menolong kaum muslimin Suriah. Sampai akhirnya dia masuk Islam. Sementara majalah, video, foto, tatkala dia jadi foto model internasional kan sudah banyak. Ya kan akhirnya sama manajernya, ya kamu kalau tetap mau beriman kayak gitu, ini tak sebar gitu. Berat atau ringan? Berat. Bagi mereka ya sudah sabar. Sabar sudah, mau diberitahu nggak apa-apa, gitu masa lalu kok. Begitu. Lah ini ya wujud bahwasanya dia tidak mau dikembalikan lagi kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana dia tidak mau dimasukkan ke dalam api atau ke dalam neraka. Maka yang demikian ini baru dia merasakan manisnya iman. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan, datangnya dari diri saya sendiri dan juga dari syaitan, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, al'afu minkum. Kalau mau ada pertanyaan nanti setelah ya selesai ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.